zaman Musa. Walaupun misalnya di tanah Kanaan, walaupun di tanah Kanaan ada orang Samari, tapi Musa itu tidak sampai di tanah Kanaan dan Musa tidak ketemu orang Kanaan. Jadi ketika dikomparkan bahwa di tanah Kanaan itu sudah ada orang Samari, misalnya walaupun sudah ada, tapi Musa tidak pernah ketemu orang Samari karena orang Samari itu ada di tanah Kanaan dan Musa tidak sampai di tanah Kanaan. Jadi logika salah kalau misalnya seperti itu. Sedangkan di dalam historinya itu ada di dalam Alkitab mengatakan seperti itu. Lalu ketika di Alkitabnya di Quran mengatakan itu orang Musa bertemu orang Samari, bagaimana mungkin? Tidak ada Pak. Mana ayatnya? Tidak ada itu. Loh, tidak ada ayat. Tadi ditunjukkan memang kamu dari tadi ini kok. Teologi melampaui sejarah, Pak. Teologi melampaui sejarah. Teologi selalu melampaui sejarah. Sehingga kalau contohnya begini, teologi itu selalu begini Pak ya. Begini, teologi itu selalu melampaui sejarah. Karena teologi itu mengandung akidah, dogma, sehingga tidak selalu teologi itu harus diletakkan di atas fakta sejarah. Itu tidak selalu, ya. Tidak selalu. Ya udah, tolong teologi. Jadi Pak Putra kan itu. Teman-teman kan itu. Samaria sama Gunung Sinai. Itu dipalsukan. Gunung Sinai sama Gunung Samaria. Saya usul ya, Pak. Saya usul. Ya. Saya usul gini, Pak. Daripada kita berdebat kusir, sebentar, Pak, sebentar. Maksudnya begini, nanti kita ke situ. Pada kita debat kusir, Pak. Silakan, Pak Lidara, silakan. Iya, daripada kita debat kusir sampai tahun depan. Sekarang begini aja. Sekarang silakan yang Muslim menceritakan kisah Nabi Musanya. Dari sumbernya sendiri. Jangan ambil dari sumber Alkitab. Alkitab akan bercerita sumber Musa dari Alkitab. Tidak akan ambil dari Al-Quran. Silakan. Itu baru fair. Silakan. Oke. Jadi ini waktunya Muslim. Kita ini jam berapa? Kita kasih waktu durasi berapa menit kira-kira Pak Lidara? 5 menit lah. Ceritakan. Tapi syarat jangan masuk ke dalam Alkitab. Silakan ceritakan kisah Nabi Musa kalian dengan orisinal dari Al-Quran, tidak masuk ke dalam ranah Alkitab. Alkitab Perjanjian Lama kita akan ceritakan kisah Musa dalam ranah Alkitab itu sendiri, tidak akan keluar kemana-mana, termasuk tidak akan mencampuri urusan Al-Quran. Silakan. Oke, jadi kita kasih waktu 5 menit khusus Muslim. Teman-teman yang lain jangan memotong atau ditambah-tambah. Silakan saudara Muslim. Saya dulu Pak ya. Oke. Saya dulu Pak Rahmat, saya dulu. Silakan. Surat Al-A'raf sudah dijelaskan dari Tuhan bahwa Dia akan menceritakan kisah Musa sebagian. Itu sebagian, tidak semuanya. Jelas tertulis dalam kitab surah Al-A'raf ayat 101. Coba Pak saya buka dulu ya. Ceritakan saja, nggak usah pakai ceritakan kronologisnya yang Nabi Musa di dalam Al-Quran. Silakan. Dari mana asalnya, ya, kemudian siapa orang tuanya, dari mana dia berasal, karena sekarang ada Nabi Musa versi Arab dan ada Nabi Musa di versi Yahudi dan Kristen. Silakan. Pertama, di dalam Al-Quran Al-Araf 101, Tuhan menyampaikan bahwa akan menceritakan sebagian dari sebagian. Silakan, mau cerita sebagian sepenuhnya, asal jangan masuk ke wilayah Yahudi dan Kristen. Masuk wilayah Alkitab. Kalau masuk berarti itu palsu. Silakan. Silakan Pak, yang Muslim, ceritakanlah.
Nanti kita akan ceritakan Musa kita. Siapa nih yang mau dikasih kesempatan dulu? Saja, Pak. Kayaknya Pak Lidara kalau mau diceritain, ada baiknya Pak Lidara bertanya aja langsung menurut versi Al-Quran. Kalau mereka bertanya kayaknya nggak akan terarah juga kalau mereka menceritakan, nggak akan dapat poin. Bukan bertanya, Pak. Mereka ceritakan karena mereka kan mempertahankan kebenarannya mereka. Oh iya. Ya. Jadi ceritakan aja kronologisnya. Musa lahir dari siapa, orang tuanya siapa, baru kita ceritakan. Kalau ada perbedaan, berarti ada yang palsu. Oke. Nggak mungkin dua-duanya palsu. Itu benar. Pernyataannya Pak Lidara benar. Saya berharap semoga saudara-saudara Muslim itu cerdas menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Lidara. Poin-poinnya yang penting aja. Silakan saudara Muslim. 5 menit. Saya boleh? Silakan. Oke. Saya cuma ingatkan satu. Namanya Israel itu Yahudi. Nggak akan ada Arab. Bangsa Israel adalah bangsa Arab. Jadi jangan bawa-bawa bangsa Israel. Ya. Jadi Al-Quran tidak secara detail menceritakan tentang tahun lahir dan identitas, ya. Cuman Al-Quran menceritakan. Usul, tolong mulutnya Pak Lidar dijahit dulu supaya tidak dipotong-potong 5 menit itu. Ini ada usul. Lanjut aja, Kak. Jangan ngatur. Lanjut aja. Ya, jadi Al-Quran memang tidak secara detail menceritakan tentang cerita seperti Nabi Musa yang kita kenal, karena hanya beberapa ayat saja yang ada di Al-Quran. Yang sangat esensial bahwa Allah menurunkan, mewahyukan Nabi Musa itu pada zaman Fir'aun. Ya. Fir'aun itu ternyata juga rajanya ada 12 gitu ya. Itu tidak disebutkan Raja Fir'aun yang keberapa di dalam Al-Quran. Yang kedua, Nabi Musa diberikan mukjizat, yakni tongkat dan tongkat itu yang bisa menjadi ular dan laut. Detailnya tidak diceritakan. Yang ketiga, tugas daripada Nabi Musa itu membebaskan kaum Yahudi dari Fir'aun. Enggak ada, jangan membebaskan Yahudi bangsa Israel. Jangan masuk ke sana. Silakan. Okay. Ya, yang keempat, saat Nabi Musa akan menerima wahyu, akan bertemu dengan Allah, Nabi Musa tidak sempat bertemu Allah, melihat api saja, Nabi Musa sudah pingsan. Sehingga tidak sempat Nabi Musa itu bertemu dengan Allah. Yang kelima, saat Nabi Musa pulang kembali memberikan wahyunya itu, yang 10 perintah Tuhan itu, ternyata melihat kaumnya sudah beralih lagi kepada menyembah berhala. Lalu Nabi Musa di Al-Quran, Samiri itu peradaban syirik geografis, nama orang, bukan, itu peradaban syirik. Ya. Itu 5 poin yang di Al-Quran itu tidak secara detail, maka detailnya adalah tugas daripada ahli sejarah. Kalau ahli sejarah ini berdebat di ahli sejarah, itu tidak menyinggung kebenaran Al-Quran, itu perdebatan sejarah, ahli sejarah. Itu. Jadi kalau ahli sejarah ngoreksi tahunnya tanggal 1, Al-Quran kan tidak menyebutkan tanggal 1 atau tanggal 2. Hanya poin-poin saja. Itu Al-Quran itu perlu ada penjelasan-penjelasan lain, itu adalah ilmuwan-ilmuwan lain yang mau memperdalam. Al-Quran itu hanya pokok-pokok saja. Tidak seperti skripsi yang tadi yang disampaikan itu. Dan Al-Quran itu diturunkan juga acak. Karena dia diturunkan untuk menjawab permasalahan yang ada di waktu itu. Jadi saat masih ada perintah sholat, tiba-tiba ada perintah zakat, ya seperti itu. Jadi tidak beraturan. Memang Al-Quran sudah dari dulu mengatakan seperti itu. Jadi perbedaan sejarah siapakah Samiri, tahun berapa, geografinya di mana, itu tidak menyinggung kebenaran Al-Quran. Karena memang Al-Quran
di situ menyiratkan bahwa Samiri itu adalah peradaban syirik kemudian muncul kembali. Itu loh, kira-kira Pak, sekilas cerita Nabi Musa di dalam Al-Quran. Adapun cerita Nabi Musa yang sekarang beredar itu kan banyak versi. Ada versi dari Yahudi, ada versi dari Nasrani, ada versi dari ahli sejarah, ada versi dari komik, ya. Ya itu tidak ada menyinggung di Al-Quran kok. Itu kan ilmuwan, itu kan artinya sejarah yang mereka pahamin sendiri. Tapi Al-Quran kan tidak ngomong bahwa Samiri itu nama orang, tahunnya di sini, lokasinya di sini, enggak. Kira-kira itu Pak, makasih. Baik, selesai ya. Sekarang saya. Oke. Oke. Kalau Musa di Alkitab, Musa adalah seorang Ibrani, Yahudi tulen. Dia dilahirkan oleh seorang ibu di dalam masa perbudakan Mesir oleh Fir'aun. Kemudian Musa lahir. Pada masa itu ada pembunuhan bayi-bayi laki-laki. Kemudian Musa diselamatkan. Dihanyutkan di Sungai Nil atau namanya Teberau. Ditemukan oleh putri Fir'aun. Diangkat menjadi anaknya. Kemudian disusui oleh ibunya. Dan Musa hidup sebagai seorang putra mahkota Fir'aun. Kemudian dia melihat saudara-saudara Ibraninya diperlakukan tidak baik. Dia membunuh seorang prajurit Fir'aun. Kemudian dia melarikan diri ke Midian. Ketemu dengan Yitro, pemimpin di Midian. Kemudian menikah dengan anaknya. Ya, jadi Musa berumah tangga dengan Ziporah, mempunyai anak namanya Gersom. Kemudian Tuhan sendiri turun ke bumi. Di mute dong, tolong Paul ini, Pak. Oke. Oh, dibuka lagi. Dia mute Pak, tolong Pak. Paul di mute Paul. Iya. Jadi Musa, Tuhan sendiri bertemu dengan Musa, bertemu muka melalui semak terbakar dan mengutus Musa langsung untuk menghadapi Fir'aun. Dengan didampingi oleh saudaranya Harun. Kemudian berhasil membawa keluar bangsa Israel menyeberangi laut Teberau. Dibelahlah laut itu melalui Musa. Kemudian lolos bangsa Israel. Itu ceritanya. Jadi kronologis dari dia lahir sampai dia jadi diutus oleh Tuhan. Dan Musa berkata, saya tidak pernah ingin jadi nabi. Karena saya tidak pernah bisa berbicara. Makanya Tuhan mengatakan, ada saudaramu Harun yang untuk dia berbicara. Makanya Elohim, YHWH mengangkat Musa sebagai Elohim dan Harun sebagai nabinya. Pak, koreksi Pak. Yang terbakar itu Hasem belum turun Bapak. Itu hanya suaranya saja. Enggak, ya itu bagi Anda. Hasem enggak ada. Kalau orang Israel enggak pernah menyebut Hasem, Adonai. Ya. Wah, ini sorry. Ya. Hasem itu sebutan. Belum tahu nih. Coba Sema, coba sebutkan Sema Israel. Coba Sema. Bapak sebutkan. Bapak dalam. Enggak, Bapak coba tolong Sema disebutkan. Sema, Hasem Elohenu, Hasem Echad. Enggak ada. Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Tahu enggak? Di Israel ada taman yang namanya Gan
Hashem. Ada nggak? Bapak sudah pernah ke Israel? Bapak sudah pernah ke Israel? Bapak sudah pernah ke Israel? 5 kali. Besok saya ke 6 kali. Ada di situ dan Hashem, Bapak sudah tahu? Iya, tapi Bapak Shema Israel, Bapak udah dengar? Orang Yahudi menyebutnya Hashem atau Adonai? Kami ada 2, Pak. Iya, kalau Samaritan memang Hashem. Kalau Yahudi Samaritan mereka memang menyebut Hashem. Tapi kalau Yahudi original, bukan Yahudi Samaritan. Yahudi mayoritas di Israel itu Adonai. Tidak pernah menyebut Hashem. Menghamba. Apa tahu namanya? Sebentar. Allah kapan dipanggil Hashem? Sebentar, jangan lari. Saya lagi menjawab ini dulu, Pak. Tolong di-mute dulu. Nanti baru kita ke sana. Oke, jadi begitu Pak Putra. Pertanyaan saya, nanti Bapak bisa bertanya kepada saya. Pertanyaan saya, Nabi Musa Bapak membebaskan siapa di Firaun? Silakan Pak. Di Al-Quran dijelaskan Bani Israel ya. Nah, Bani Israel yang mana? Silakan itu Pak. Itu nggak detail, itu ahli sejarah lah. Berarti ada Bani Israel lagi. Tolong jelaskan. Bapak tanya sama Tuhan Bapak, Bani Israel yang mana? Tidak mesti ke sana, karena di dalam Al-Quran kita hanya wajib mempercayai bahwa Nabi Musa itu ada. Pertanyaan saya Pak Putra, coba pakai logika dan pakai intelektual. Pertanyaan saya, Nabi Musa Bapak, tadi Bapak katakan menemui Firaun untuk membebaskan siapa Pak? Bani Israel Pak. Bani Israel yang mana? Yang kalau mananya saya nggak tahu. Nah, kalau Bapak nggak tahu sendiri yang mana kok Bapak imani? Kami memang nggak wajib imani. Ya, oke, berarti Bapak sudah tidak bisa jawab. Kemudian Bapak, berarti satu, berarti buku Bapak nggak jelas. Makanya tadi menerangkannya cuma seperti itu. Iya, nggak jelas. Jadi Tuhan, sekarang saya mau tanya ke Bapak. Sebentar Pak, giliran saya, nanti Bapak bertanya, jangan balik. Sebentar dulu. Berarti Tuhan Bapak tidak maha kuasa, karena Tuhan Bapak tidak tahu Bani Israel yang mana. Tidak, kok ke sana pertanyaannya? Loh iya dong, Bapak mengatakan. Sebentar, inilah. Iya, jangan lari-lari. Bapak nggak bisa berdiskusi. Saya tanya Bani Israel yang mana, Bapak katakan tidak tahu. Iya. Ya, tidak jelas. Kemudian buku Bapak itu dari siapa? Wahyu siapa? Saya tidak tahu, bukannya tidak jelas. Itu ahlinya. Wahyu siapa buku Bapak itu? Wahyunya kan cuma disuruh mempercayain saja. Iya, wahyunya siapa, Pak? Wahyu Allah. Wahyu Allah, Allah Bapak maha kuasa atau tidak? Maha mengetahui atau tidak? Ya, maha mengetahui. Kenapa dia tidak tahu bangsa Israel yang mana? Itu tugas sejarah itu. Loh, tugas sejarah gimana? Ya, jangan dipaksa mengatakan seperti itu. Pak, buku Bapak bukan buku sejarah. Iya, buku Bapak firman Tuhan Bapak. Iya, jadi bukan tugasnya orang sejarah, tapi tugasnya Bapak. Tugasnya Bapak yang mengimani dengan ulamanya Bapak. Supaya jelas. Ya, jadi jelas. Tolong Pak, Ruslan jangan ngaco-ngaco Pak, tolong Pak. Kalau nggak diturunin dulu. Saya lagi bicara lagi sama Pak Putra. Kita Anda sabar atau kick sekarang juga? Kick aja Pak. Nanti saya kasih giliran. Nanti giliran Anda sama saya. Nanti sabar dulu ya Ruslan.
nggak ada pilihan lain. Silakan Pak. Ya. Jadi pertanyaan saya Pak, Bapak tidak bisa jawab. Berarti bangsa Israel gelap. Kalau orang sekarang bilang auah gelap. Jadi bangsa Israel, Bapak imani saja bangsa Israel Bapak. Jangan ke bangsa Israel Alkitab. Itu saya minta. Jadi berbeda ya buku kita. Jadi Tuhannya Bapak tidak paham bangsa Israel yang mana. Kita memang tidak menjelaskan seperti itu, bukannya tidak paham. Bapak kalau saya tanya, terus Bapak tidak bisa menjawab, Bapak paham nggak? Berarti kan Bapak tidak mengetahui yang saya tanya. Ya tidak semua orang harus tahu, Pak. Nah, Tuhan Bapak maha mengetahui atau tidak, Pak? Ya jelas maha mengetahui. Terus kenapa tidak tahu? Kenapa tidak tahu bangsa Israel yang mana? Memang memberikan ilmunya cuma seperti itu. Loh, maha kuasa nggak dia? Ya itu tugas manusia untuk meneliti. Oke. Iya. Ya, tidak semua tugas manusia. Detail, Pak. Mau masuk jadi, kamar mandi harus ini dulu, terus nanti beli baju ke pasar. Jadi baru, Tuhan Bapak, sebentar, berarti Tuhan Bapak hanya memberikan teka-teki, Bapak harus cari jawabannya sendiri. Pokok-pokok saja, pokok-pokok keilmuan. Oke. Begini Pak. Terima kasih Pak Putra. Pak Putra, terima kasih. Ternyata kitab Anda bukan kitab yang detail. Anda harus akui itu. Akui. Jadi kitab yang, kalau mohon maaf saya bilang, kitab yang amburadul. Ya. Kedua, saya tanya lagi Pak. Kedua, kontradiksi. Ya. Tidak detail, lalu amburadul itu logikanya bagaimana? Ya itu terserah saya Pak. Itu kan. Oke. Kedua Pak. 10 hukum apa yang tadi kata Bapak diberikan kepada Nabi Musa Bapak? Silakan buka Pak Putra. Silakan Pak Putra. Pak Putra silakan. Udah dibuka itu. Unmute dulu Pak Putra. Unmute dulu. Jadi tentang 10 perintah yang diberikan Allah kepada Nabi Musa. Al-Quran menceritakan itu sudah nggak original. Jadi itu sudah tidak perlu dicari atau diimani. Jadi untuk apa dia turunkan 10 hukum kepada Nabi Musa Bapak? Itu untuk bangsa Israel. Bangsa Israel yang mana Pak? Bangsa Israel yang Nabi Musa ditempatkan turun. Iya, bangsa Israel yang mana Pak? Kalau mananya saya tidak tahu karena memang saya tidak. Kalau berarti 2. Bahwa Tuhan Bapak tidak tahu yang mana bangsa Israelnya. Saya tidak tahu, jangan disamakan Tuhan tidak tahu. Iya, berarti Bapak nggak tahu. Kitab Bapak aja Bapak nggak tahu. Cuman saya tidak bisa memberikan artikelnya. Kalau Bapak mau cari artikelnya gampang. Nggak ada artikelnya. Saya cari juga bangsa Israel yang mana. Oke, berarti 10 hukum yang tadi Bapak katakan 0 besar ya Pak ya. Ketiga, Pak. Itu sudah nggak boleh dipercaya lagi. Ya, nggak boleh dipercaya. Jadi Bapak yang nggak usah percaya lagi. Kitab yang ada tulisan Musa menerima 10 hukum itu Bapak jangan percaya lagi. Iya, karena Al-Quran sudah menceritakan bahwa Injil dan Taurat. Iya, jadi jangan ke Injil. Bapak, sekarang saya tanya, Injil dan Taurat yang Bapak bilang palsu, Tuhan Bapak bilang palsu di mana? Tunjukin. Semua. Yang mana? Semuanya, Pak. Yang mana? Ya Matius, ya Yohanes, ya. Jangan kurang ajar Bapak. Ya, Matius, Markus, Yohanes bukan Injil Bapak. Ya. Ini kurang ajarnya. Makanya kitab Bapak memang kitab palsu. Karena nggak tahu. Bapak kan kurang ajar juga. Enggak, Bapak yang bilang. Makanya tadi saya tanya. Saya sudah dari awal Pak Putra. Saya sudah katakan jangan masuk ke ranah Alkitab saya. Ya, Bapak juga jangan masuk ke kitab saya. Loh, saya bertanya. Saya mana masuk tadi? Loh, masuk tadi. Bapak ngomongnya amburadul. Ini TikTok tuh deh. Yang amburadul mana? Saya bilang kitab Bapak berarti nggak jelas. Bapak bagi itu saya sama aja itu jelek. Pak,
Nanti Bapak bertanya kepada saya, baru Bapak katakan kitab saya amburadul kalau saya tidak bisa menjelaskan. Boleh, Pak. Itu. Loh, jangan. Bapak jangan lari kemana-mana. Ya, Bapak. Jangan lari kemana-mana. Pak, sekarang saya tanya. Ya. Pak Putra, di Quran Bapak ada tulisan Kristen nggak? Tidak, Nasrani. Nasrani. Bapak silakan menghujat orang Nasrani. Karena Kristen kita bukan Nasrani. Oh, ya sudah. Nah, jadi jangan. Bapak sudah salah. Tuhan Bapak sudah tidak tahu yang mana Kristen, mana Nasrani. Saya kan tidak pernah ngomong Kristen. Iya. Nasrani kan. Nah, jadi Bapak jangan ngomong Alkitab kita yang Matius Markus itu Alkitab Kristen. Bapak cari aja Alkitab Nasrani. Baru Bapak bilang palsu. Injil Nasrani yang palsu, bukan Injil Kristen. Injil Nasrani itu yang palsu. Di Al-Quran tidak dijelaskan Injil apa, cuman kenapa Bapak nuduh ke kami? Kok Bapak bilang Matius Markus palsu tadi? Ya Al-Quran ngomongnya begitu. Coba Matius Markus Lukas Yohanes palsu. Mana di Quranmu ada Matius Markus Lukas? Tunjukkan. Mana? Jangan asal ngomong kamu. Ya memang cuman Injil. Memang apa? Itu yang dikoreksi. Mana? Injil Nasrani, bukan Injil Mana Kristen. yang dikoreksi itu Injil Nasrani di dalam kitabmu? Iya, Injil Nasrani. Iya, jangan. Kita orang Kristen, bukan Nasrani. Oh, ya sudah. Ya sudah, makanya jangan banyak omong. Iya. Ya, jadi saya berbicara sekarang di Kristen dengan Muslim. Ya. Kalau Bapak bicara mau nuduh apa ini? Injil Nasrani, silakan Bapak. Bilang Injil Nasrani palsu, mau dibakar silakan. Jadi Pak Lidara, jika ada Muslim yang mengucap tentang isi kitab kita seperti Yesus menikah, harusnya mereka itu dikenakan undang-undang ITE. Iya, itu penistaan. Itu kitab penistaan, Kristen, bukan kitab Nasrani. Bukan kitab Nasrani. Oh ya. Ya. Harap paham Bapak ya. Oke, sekarang boleh saya bertanya? Sekarang belum, saya belum selesai. Bapak tadi sudah ngomong. Oke, siap. Ya, makanya dari tadi saya bilang sama Bapak, jangan masuk ke Alkitab kita. Karena Alkitab kita Alkitab Kristen. Bapak cari saja. Bapak jangan masuk juga di Alkitab saya. Karena Alkitab kita Al-Quran. Silakan, saya nggak masuk. Justru saya bertanya. Sekarang ini Pak, mau membuktikan yang mana yang kitab palsu, yang mana kitab asli. Iya, makanya kita bertanya jawab. Kapan saya masuk ke kitab Anda? Ya, tadi kan Bapak nanya kitab yang mana gitu kan. Iya, saya tanya boleh dong. Saya tanya kitabnya yang mana? Saya jawab jadi begini Pak Lidara, sebenarnya kita bukan masuk ke ranah Islam, tetapi dari kitab Al-Quran telah membengkokkan isi dari kitab Kristen. Mana yang perlu pelurusan. Betul. Mana? Nah, cerita Musa aja dibengkokkan. Cerita Musa dibengkokkan. Baik. Sebentar Pak. Sekarang Pak Putra, kalau bukan dibengkokkan, di kitab Bapak ada nggak mengatakan bahwa Isa disembah Isa Maryam dengan Allah? Tidak ada itu. Oh, nggak ada. Bahwa orang Nasrani menyembah Isa, Maryam dan Allah. Jadi tiga Tuhan. Nggak ada. Bapak pernah baca Quran Bapak nggak? Yang di Al-Quran yang saya pahami ya kul huwallahu ahad saja. Yang tidak menyembah Allahu ahad ya. Bukan. Di Quran Bapak ada nggak ayat yang menulis itu? Coba Bapak baca Ali Imran, baca surah Maryam. Bapak nih Islam apa bukan sih? Saya Islam, tapi Bapak tanyanya apa? Di Quran Bapak ada nggak mengatakan bahwa orang Nasrani itu menyembah tiga Tuhan? Tidak ada. Nggak ada? Nggak ada. Masa nggak ada? Nggak ada. Coba tanya Ruslan tuh. Oke. Coba tanya dulu dia. Saya buka Ruslan dulu. Buka apa? Ayat Qurannya. Ini orang berarti nggak ngerti kitabnya sendiri, tapi mau ngomong. Oke, Ruslan Saleh, open. Mana? Ruslan Saleh mana sih Ruslan Saleh ini? Ruslan,
Saya cuma mau tanya, ada nggak di Al-Qur'anmu bahwa orang Nasrani menyembah 3 Tuhan? Yaitu Silakan, Isa, Maryam, dengan Allah. Ruslan Saleh. Oke, siapa yang Muslim di sini? Raise hand dulu, yang Muslim. Buka aja Pak, Al-Qur'annya Pak, biar tunjukin ke dia. Surah Maryam Pak, buka. Ya, kenapa Pak? Ya, Ruslan, saya tanya, di Al-Qur'anmu ada nggak ayat yang mengatakan orang Nasrani menyembah 3 Tuhan? Isa, Maryam, dengan Allah? Ada. Ada. Tuh, dengar Pak Putra. Ruslan suruh buktikan ayatnya mana? Ayatnya di mana, Ruslan? Maka firman Tuhan yang mengatakan Isa putra Maryam itu salah satu dari 3 Tuhan. Di mana? Surah apa? Kalau saya tidak salah di Al-Maidah. Di mana ayat? Baca aja, baca. Lupa ya, ya terus baca. Surah mana coba? Apa? Oke, di surat mana Ruslan? Coba ditunjukkan. Pak Lidera, itu untuk bikin Lumia itu harus Zoom-nya berbayar ya? Pak Lidera. Nggak bayar Bu, enggak. Itu aplikasi Bu di komputer. Aku udah bikin. Oh, gitu. Terus masukinnya ke Zoom gimana tuh caranya? Buka itu Pak, Bu. Masuk ke Luminya. Nanti kan kameranya pakai kamera Lumi. Oh, oke. Oke. Aku mau. Ya, silakan install. Gimana Ruslan? Surah berapa Pak Ruslan? Biar Putra ini paham. Al-Maidah ayat 73 kalau saya tidak salah. Al-Maidah Pak, tolong buka Pak. Al-Maidah 73. Biar Putra ini berarti dia nggak pernah baca Al-Qur'annya. Kayaknya kita salah berdebat dengan orang, nggak paham dia gimana ini, iya, Pak. Salah, tapi ngotot. Mana ayatnya? Iya, baca, sabar. Tenang, Pak. Siapa? Sebentar, lagi dibukakan. Siapa yang buka nih? Nggak buka-buka deh. Surah Al-Maidah 73 dibaca sampai ayat 75 Pak ya. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah ada selain Tuhan yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa asap yang pedih. Azab pedih. 74 lagi Pak. 74. Mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Udah tahu. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Pastikanlah bagaimana kami menjalankan ayat tanda-tanda kebesaran. Ya, ayat nextnya berikut. Katakanlah muat, nggak ada ini. Yang di mana ayatnya itu dikatakan hai Isa? Nggak ada. Itu Ruslan tuh ngarang. Di sini tuh Pak. Nggak ada. Saya itu 15 tahun Pak belajar. Nggak ada. Oke. Sebentar. Ada. Saya tanya, saya lihat ya. Sebentar Pak. Yang dikatakan Isa dan apakah kamu dan ibumu itu mengakui bahwa tiga orang Tuhan. Tiga orang Tuhan itu tiga orang Tuhan itu kan bisa macam-macam, tapi tidak menyebut. Sebentar Pak, sebentar. Al-Quran ini berbicara tentang orang Nasrani, tidak pernah berbicara tentang orang Kristen. Di dalam Al-Quran itu hanya tiga agama yang disebut. Kristen tidak dikenal. Iya, tidak dikenal. Berarti Bapak tidak boleh mengatakan kitab Kristen itu salah. Ya. Kalau Bapak kami tidak boleh mengatakan Al-Quran itu salah. Loh, kami tidak pernah
tidak pernah dikatakan kitab kami salah, dan kami bila mengukur dengan kitab Anda, kami bisa menyatakan kesalahan. Saya juga begitu dong. Nggak bisa. Sebentar. Bagaimana Allah juga histori saja sudah salah, mau Allah aja tidak pernah menyatakan kitab Kristen itu salah. Ya, kita kembali lagi ke topik. Mengapa kamu berani? Allah, kamu aja tidak berani mengatakan kitab Kristen salah. Kamu kok berani? Yang mana histori? Aduh, satu-satu, kepala gue pusing. Ya. Jadi Allah tidak pernah menyatakan kitab orang Kristen itu salah. Kenapa orang Islam berani mengatakan kitab kami palsu? Tidak ada di Al-Quran Kristen, tidak ada. Iya, artinya Allah tidak pernah protes. Kenapa kamu bilang kitab kita salah, palsu? Al-Quran mengatakan Injil, kan Injil itu banyak. Oh, Injil itu banyak ya, Injil Nasrani, bukan Injil Kristen. Lu tunjukin aja Injil yang diberikan ke Isa ketika Isa masih baby. Mana Injilnya? Nggak ada memang. Aisyah. Kalau nggak ada berarti bicara. Gimana sih caranya nih masukin kartun gue ke sini? Pusing gue ngomongin soal lu Injil palsu. Ya, jadi Injil yang ditulis oleh para bukan. Jadi begini. Injil itu apa sih? Artinya Injil itu apa coba? Kalau kamu tahu tentang Injil itu apa? Yang diturunkan kepada Nabi Isa. Ngawur. Injil itu adalah seorang pribadi. Kabar baik yang sudah dinubuatkan oleh para nabi sejak zaman Taurat. Injil kok kitab? Kalau Al-Quran mengatakan wahyu. Oh, wahyu si hombing. Itulah sebabnya Quranmu keliru. Karena Injil itu tidak pernah disebut kitab. Injil itu seorang pribadi. Namanya namanya Yesus yang dijanjikan sebagai penebus. Itu kabar baiknya. Oh, begitu. Berarti Injil itu biografi menurut Anda. Bukan, Injil itu kabar baik. Berarti Injil itu koran. Berita. Kamu dosen di mana sih? Herman Felani deh gue. Pak Putra, jelaskan arti Injil. Injil yang diberikan Injil yang mana? Jadi kalian itu tidak bisa membedakan Injil dengan kitab Injil. Betul. Kitab Injil itu Bro Erben suaranya kecil. Bro Erben suaranya kecil. Bisa dinaikin? Jadi begini, biar saya tuntaskan dulu dengan Putra ini. Ya oke. Jadi jelas berbeda ya. Jadi yang Anda dukung yang Anda Tuhan Anda mengatakan sesat itu Nasrani. Orang Kristen tidak pernah menyembah 3 Tuhan. Orang Kristen menyembah Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu. Tidak ada 3 Tuhan. Silakan kalau Anda mau marah sama orang Nasrani. Orang Kristen bukan orang Nasrani, ya Putra. Jadi kamu jangan teriak-teriak bahwa Alkitab orang Kristen itu palsu. Ya. Oke. QS. Sebentar Pak, buka QS 5 ayat 116. Tolong Pak, buka dulu. Kristen itu dibangun oleh Pak? Yesus atau Paulus? Jangan, sebentar. Ini bagianmu. Mute dulu. Belum bagianmu. Nanti baru bagian. Saya akan tanya juga. QS berapa itu? Walidara, QS berapa? QS 5 ayat 116, Pak. Seratus berapa itu? 126 ya? 116, Pak. QS 5 116.
Nih, ini Pak, baca Pak Putra. Yang keras. Coba. Pak Putra. Pak Putra. Oke, saya bacakan aja. Bacakan, Dan Pak, ingatlah tolong. ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaulah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Isa menjawab, maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Jadi di sini Isa juga mengatakan, kalau saya bilang pasti kamu udah tahu. Kenapa Allah nggak tahu? Itu juga ada poinnya di situ. Lanjut Pak Lidara. Bagaimana Pak Putra? Putra. Oke, sudah aku buka semua. Versi tafsir, Pak? Versi Al-Quran atau versi siapa nih? Untuk memahami itu. Ya, itu yang Nasrani sembah Isa, Maryam, dan Allah. Ya, itu versi Bapak. Dari Quran kok itu? Itu Al-Quran mengatakan. Ini dari Quran, Pak. Itu kan Bapak bisa memahami secara logika. Lah ya baca. Tadi suruh baca. Suruh baca. Sendiri itu suruh baca dia sendiri. Suruh baca, Pak. Tolong dibuka lagi. Dia baca sendiri. Buka dong, bro. Buka, tolong. Baca. Baca. Baca dong. Baca dong. Udah kalian baca aja. Harus baca. Baca dulu, Pak. Itu ayatnya, baca. Sudah nggak ada itunya teksnya. Silakan di-share dulu dong. Di-share dulu tolong. PS5 ayat 116 biar si Putra baca sendiri. Jadi Bapak tadi kan mengatakannya 3 Tuhan kan? Ya ini jadi 3. Isa, Maryam sama Allah. Mana Allahnya? Loh. Di-share Pak, tolong Pak. Aku percuma yang ngomong ini dong, biar aku share. Bikin call saja. Yang ngomong ya. Yang satu sudah. Oke, sudah bisa. Belum bisa aku. Oke, saya share deh. Saya share deh sebentar Pak ya. Ini sudah kelihatan ya? Sudah. Ya, kita buka. Bapak tolong baca Putra 116. Silakan Pak Putra, baca. Silakan. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah orang-orang jadikan yang mengatakan, engkaukah yang mengatakan. Terus. Ya. Ini bukan tentang terbatas Pak, tapi ada golongan Nasrani yang penuh. Jangan ikut-ikut. Baca dulu. Ditendang aja ya orang satu ini Pak. Baca aja dulu, baca. Baca dulu Putra. Atau aku yang baca, tapi kau Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan orang-orang jadikan aku kepada dan ibuku sebagai 2 Tuhan? Oke, jadikan. Ya, jadikanlah tidak patut aku. Bagiku, kata Nabi Isa, mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan, tentulah engkau telah maha mengetahui. Ya kan? Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku dan
dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguhlah engkaulah yang maha mengetahui yang Jadi bagaimana? Jadi ini menegaskan bahwa Nabi Musa bukan Tuhan. Bukan bicara Nabi Musa, ini bicara 3 Tuhan. Aduh. Ini mengatakan bahwa Maryam dan Nabi Isa bukan Tuhan. Oke. Iya. Terus yang kalian teriak-teriak kafir menyembah 3 Tuhan kepada siapa? Itu kan orang mereka sendiri yang mengatakan Tuhannya itu. Enggak, kalian Islam ini. Mana di Al-Quran yang mengatakan seperti itu? Enggak ada. Ini jadikanlah aku dan ibuku. Itu kan Nabi Isa mengkonfrontir. Saya tidak pernah ngaku sebagai Tuhan Allah. Itu seakan-akan kan seperti itu. Maria gimana Maria? Terus Maryamnya gimana? Ya itu udah diwakili Nabi Isa lah. Loh. Itu kan coba baca itu. Jadi ayat ini yang saya bantu ini ayat yang menjelaskan tentang kepercayaan Nasrani, yaitu menyembah Isa, Maryam dan Allah. Itu maksudnya tadi. Iya. Bukan. Nabi Isa mengatakan bahwa dirinya dan Maryam itu tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Engkau karena tahu Allah, saya nggak pernah mengatakan seperti itu. Gak nyambung ngomong sama kau dulu sih. Coba Bapak baca. Coba Bapak baca aja sendiri. Oke, coba Pak Alidara dilihat dulu Pak. Yang pertama di sini kan kalau Trinitas yang di sini yang pertama, aku itu Isa, ibuku itu Maryam, Tuhan ya Pak Allah. Jadi Trinitas di dalam ayat itu Isa, Maryam dan Allah. Iya. Orang Kristen nggak pernah memandang Maryam itu sebagai Allah. Jadi ini tuduhan kepada siapa? Iya. Ini Nabi Isa. Dia Pak. Kayaknya ini fitnah yang paling kejam yang ada di kitab Papa deh. Kalau mengatakan Kristen ini adalah apa Pak ya, orang Nasrani, ada tuduhan yang paling kejam ini Pak. Bukan Nasrani yang sekali lagi. Maksudnya paling kejam apa? Wah, kejam nggak nuduh kami Kristen ini Nasrani? Masih mau tanya juga sih Pak. Siapa kejam, yang tuduh Nasrani itu Kristen siapa? Nah kalau begitu selama ini ada yang mengkoreksi kitab orang Kristen harus kena undang-undang ITE. Seperti yang mengatakan Yesus menikah. Itu siapa yang kita? Itu siapa yang Yesus yang mana? Yesus yang mana? Yesus orang Kristen Pak. Waduh, Al-Quran tidak pernah mengatakan Yesus menikah. Oh, yang saya ngomong apa loh Pak? Coba Pak Lidara dijelaskan Pak, apa maksud saya Pak? Gini Pak, itu ada orang-orang Bapak mungkin enggak, Bapak mungkin yang agak gimana ya, tapi banyak yang koplak otaknya. Ya, mungkin dia punya. Iya, dia mengatakan literasi sendiri dari mana? Ya tanya sama dia, saya nggak tahu. Iya, oke. Kita nggak usah tanya orang lain lah Pak. Kita tanya dia aja nih. Bapak memandang orang Kristen bagaimana Pak? Saya tidak paham tentang Kristen. Yang ada di Al-Quran Nasrani. Iya, Nasrani. Bagus. Nasrani. Bagus kalau begitu. Terus Bapak udah ketemu orang Nasrani di mana? Yang percaya Injil itu Nasrani di dalam Al-Quran. Injil yang mana? Ya nggak tahu. Pokoknya Injil. Pokoknya Injil. Oh, berarti ya. Itu aja. Ya udah, berarti kita salah primbon jadi sama orang Pak. Ini silakan aja. Ganti judul aja sehingga Bapak tidak pernah tersinggung sama kita. Ya Pak Lidara, tadi ada sedikit diskusi tentang cerita tentang Musa, ya. Nah pada saat tentang cerita tentang Musa, kemudian Pak Putra Pak Rasyan Afkir ini bercerita tidak dijelaskan. Padahal di An-Nahl 89 tertulis kami turunkan Quran untuk menjelaskan segala sesuatunya secara lengkap. Tapi kenapa dia bisa memutuskan bahwa Quran tidak menjelaskan? Ya itulah dia. Jadi dia lengkap dalam bentar dulu. Itu lengkap dalam ketidaklengkapan.
An-Nahl dalam ketidakkapan. Sabar dulu Pak Erben lagi mau menyampaikan, tolong yang lain itu standby dulu. Silakan Pak Erben. Udah, itu artinya lengkap dia dengan tidak lengkap. Ya. Gitu. Namun Pak, di dalam diskusi ini yang saya tangkap, dia juga tidak bisa mengerti tentang Yunus 94 yang mengatakan bila ada keraguan tentang apa yang kami turunkan padamu, maka tanyakanlah pada orang-orang yang baca kitab sebelum kamu. Artinya, para muslim ini harus bertanya kepada kita yang pemegang-pemegang kitab sebelumnya. Namun yang ngeyelan, betul kata Mbak Sofi, dari Hong Kong. Ini mana ayatnya Pak? Ayatnya yang Bapak jadi udah melecehkan Allah. Jadi kita kalau kita baca ayat itu kan, artinya yang dimaksud gini ya. Di satu sisi, sesembahan dari saudara kita ini ngomong, kalau ada keraguan tanya sama ahli kitab. Mana ayatnya? Di satu sisi, tunjukkan dulu. Di satu sisi, ahli kitab itu enggak, sudah kalau dikatakan ayatnya, kitabnya udah salah. Enggak, saya enggak melihat ayat. Dulu, aku lagi ngomong. Iya, tapi Bapak ngomongnya katanya ada ayat itu. Enggak ada itu. Mana pernah kami ngomong enggak ada data? Nanti aku kasih data, tak kau baca juga. Tunjukkan. Di mana tadi tuh? Biar ku share. Yunus 94. Yang ini belum dibikin kos, nggak bisa share. Kalau ada kaum murtad ya. Share dulu, Kalau ada share. kaum murtad ya. Bang Kodek. Aku nggak bisa share. Bang Kodek. Ruslan, kau jangan tertawa menutupi kebodohan. Bilang nggak ada. Saya telepon dulu. Bentar ya, aku mau share nggak bisa. Nah, jadi begini. Sebelum kita lari ke Yunus 94, alangkah baiknya kita baca dulu An-Nahl 89 untuk Pak Lidara, buka aja ya. Ini. Iya Pak. Ya, buka aja dulu. Iya. Ya lanjut Pak. Di surat mana tadi itu? Lu? Kita buka dulu di An-Nahl 89. Ya, untuk melanjut kepada Yunus 94, kita buka dulu An-Nahl 89. Oke, ini saya buka Quran ya. Kita. Si Putra ini nggak pernah baca Quran kali deh. Ini bukan dialog. Ini bukan dialog kayaknya. Ini satu arah saja ini. Bukan, kau nggak ngerti dialog. Nanti kau ditanya juga, kencing juga kau. Surat berapa Pak itu? An-Nahl. Saya tanya di mana Injilnya Yesus Kristus? Ayat 89. 89. Emang ada Kristen yang bilang Injil Yesus? Hanya tuduhan kalian aja kok. Nanya. Dan dia udah bagal. 89. Oh. Masa itu Ruslan. Udah kau diam. Oke, dan ingatlah, dan akan hari kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu kitab untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan pemusnahan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Yang mana ya Pak? Cukup ya, itu yang di 89 itu. Di 89 itu, dan kami turunkan kepadamu kitab dalam kurung Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu Pak. Namun di sini Putra Rosyan An-Afkir ini, dia bertakia. Dia mengatakan bahwa Quran tidak menjelaskan. Kata siapa? Anda mengatakan. Benar bertakia berarti dia. Enggak. Tadi kan Bapak menanyakan tentang Musa. Tentang Musa, Anda katakan bahwa ini tidak. Nah, sebetulnya dari ayat ini baru kita bisa tanyakan. Kalau ayat ini mengatakan Quran menjelaskan, kenapa Bapak tidak bisa menjelaskan? Tolong jelaskan, Itu menjelaskan tentang hari akhir, Pak. Ayat apa?
menjelaskan segala sesuatu, Pak. Ini segala sesuatu, Pak, bukan hari akhir, termasuk hari akhir. Kalau sudah segala sesuatu, itu apa yang ada atasnya. Ya, sudah jelaskan itu untuk menjelaskan segala sesuatu. Coba baca ulang. Ya. Jadi begitu. Kemudian kalau kita lari ke Yunus 94. Kita lari sekarang ke Yunus 94, Pak. ya. Hai. Boleh. Maka jika kamu berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang belum membaca kitab sebelummu. Yang ya sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Jadi, gimana ini, bro? Ya, kebenaran itu sudah ada pada kitab sebelumnya, yaitu pada orang-orang yang membaca. Ya, itu kebenarannya begitu. Nah, namun lucunya kalau kita lihat di An-Nahl 89 menjelaskan segala sesuatu, namun di sini dikatakan keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, Quran. Maka tanyakanlah kepada ahli-ahli kitab. Ini jadi kontrasepsi ini, Pak. Ini ayat ini. Jadi ahli kitab itu yang ahli kitab yang kemudian Muslim itu dipercaya. Dari mana dikatakan Muslim, Pak? Sedangkan orang-orang pintar di sana itu orang Yahudi semua, Pak. Tidak ada orang Arab asli, Pak. Ahli kitab itu pendeta dan Yahudi. Aku boleh bertanya enggak? Sebentar ya. Boleh. Ya. Jadi gini, berarti waktu itu ada ahli kitab ya? Ada, Pak. Ada. Nah, itu kan yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu Rasul, itu waroko. Udah. Ya. Sebentar. Ruslan, kau diam, nanti ku mute permanen kau. Dengar dulu. Berarti waktu itu ada orang yang sudah ahli kitab. Betul. Orang ahli kitab ini punya kitab enggak? Punya, Pak. Tapi kitabnya itu palsu apa enggak? Asli. Terus oke, sekarang saya tanya, kitab yang asli itu di mana sekarang? Itu sekarang tidak ada. Tapi pada zaman Nabi itu masih ada. Oke, pada zaman Nabi itu masih ada. Sekarang tidak ada. Pertanyaan saya, mungkinkah Allah gagal menjaga kitabnya? Karena itu kan di Al-Quran sudah dikatakan kitab yang dulu itu dipalsukan oleh manusia. Iya. Hanya Al-Quran. Bentar. Kau Ruslan, kau punya mic itu busuk, rusak. Bagusin dulu. Dengarkan. Tadi kau bilang kitabnya orang ahli kita di sini masih. Allah tidak menjamin. Tadi kamu bilang di dalam kitab ini kan ada ahli kitab. Ahli kitab itu punya kitab. Kau bilang kitabnya asli. Ahli kitab ini siapa? Orang Kristen kau bilang tadi. Atau apa? Waroko sama Buharo ya. Yang diceritakan itu ya. Itu yang Waroko betul. Betul Waroko? Nanti kalau kita gali nanti kau jangan pindah-pindah kemana-mana. Pendeta yang ditanya. Ruslan, kau diam dulu. Pendeta yang ditanya oleh Siti Khadijah bahwa Nabi Muhammad menerima wahyu lalu pendeta itu membetulkan itu siapa ya? Pendeta yang buta itu namanya siapa ya? Oke, sekarang begini ya. Kalau Allahmu sendiri menyuruh Nabi Anda sendiri untuk bertanya kepada ahli kitab yang masih punya kitab asli dan Allahmu sendiri mengatakan di dalam kitab itu ada kebenaran. Bahkan itu bisa mengkonfirmasi kebenaran Quran. Mengapa kitab itu sekarang tidak ada dan tidak dijaga oleh dia supaya firman-Nya kepada baginda ini terjaga? Mengapa? Memang Al-Quran mengatakan bahwa yang terjaga itu cuma Al-Quran. Loh, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bagaimana? Kan saya ngomong dari berdah. Bukan. Kau jangan lari kemana-mana.
Bagaimana mungkin Allah sendiri mengatakan hanya Quran yang terjaga, tapi dia sendiri berkata orang yang ragu terhadap Quran bertanya terhadap kitab. Pada waktu itu kan kamu itu gini, sebentar. Yang konsisten itu Allah atau kau yang konsisten sekarang? Yang konsisten Allah. Bertanya, ya kalau konsisten Allah, kenapa Allah menyuruh orang bertanya kepada ahli kitab, tapi dia sendiri nggak bisa memelihara kitabnya itu? Itu kan untuk membuktikan Tuhan itu hanya satu. Udah. Kalian itu aneh-aneh aja. Erben, saya sudah baca seluruh Al-Quran. Tidak pernah ada satu dalil pun yang mengatakan bahwa Injil itu sudah dirubah. Silakan tunjukkan satu dalil yang mengatakan Injil itu sudah dirubah. Dan Hawariun itu adalah para penyesat. Silakan tunjukkan. Iya, memang penyesat yang di situ di. Tunjukkan dalil. Saya nggak butuh asumsi. Ya. Di dalam tafsir Kemenak, kau di sini sudah salah lagi. Lihat ini. Dikatakan kitab kisah Nabi Nuh, Musa dan lainnya, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu, yakni ulama Yahudi dan Nasrani yang mempelajari Taurat dan Injil. Bukan Waraka bin Naufal. Waraka bin Naufal itu diakuin itu pendeta besar dan itu yang masih itu yang apa itu Nasrani itu. Nanyanya itu ke dia. Nanyanya itu ke Waraka. Iya, betul. Saya mau tanya, wahyu ini turun kapan? Apakah Waraka masih hidup atau sudah mati? Ini ayat wahyu turun Waraka masih hidup. Masih hidup. Karena itu disuruh mengonfirmasi ke Waraka kan? Karena Waraka itu tokoh agama waktu itu di Mekah. Bagaimana mungkin kitabnya Waraka itu yang kepadanya Nabi mengkonfirmasi, kitabnya malah dihilangkan? Aku heran. Cerita di dalam Al-Quran kan seperti itu, Pak. Cerita di dalam Al-Quran. Yahudi dan Nasrani, Waraka itu Yahudi itu. Iya, Al-Quran itu justru menegaskan setelah Rasulullah, setelah ada Al-Quran ini. Saya yakin Pak hafal Pak, karena dia orang buta, dia hafal itu kitabnya. Jadi dia tahu yang sebentar. Tunjukkan satu dalil. Gini, sebentar. Kalau hanya yakin, aku yakin kau bukan manusia. Kalau hanya yakin doang. Tapi saya tidak bisa buktikan bahwa kau bukan manusia. Jadi bukan hanya yakin. Di sini butuh kau kasih data. Iya, itu dikasih tahu Pak. Betul Pak. Sebentar. Saya sudah baca seluruh Al-Quran. Tidak ada satu dalil pun yang mengatakan bahwa Hawariun itu adalah penyesat dan sudah mengubah Injil. Dan tidak ada satupun dalil yang mengatakan bahwa Injil itu sudah berubah. Lu diam. Coba tunjukkan datanya. Tambahin saya siap untuk jadi mualaf. Kalau ada datanya, saya siap jadi mualaf. Detik ini juga. Erben sama Pak Putra lagi ngobrol. Lu diam. Bukan lu diam, lu tunjukin. Tolong bisa. Lu diam. Boleh saya komentar? Tunjukin. Ya, boleh saya mau menanggapi itu, Jason. Boleh? Tunjukin aja, nggak usah tanggapin. Oke. Kalau tafsir itu salah, seharusnya Muslim itu bikin demo. Ini penistaan. Bel, lu diam dulu. Boleh, oke. Udah lu, Erik, siapa tadi? Yang suruh diam siapa? Si Erik. Iya. Lu mau diskusi sama saya? Siapkan room. Itu bukan. Kalau lu Erik. Lu harus kamu diam. Kamu yang diam bukan saya. Kamu yang diam. Lu diam. Kamu sebentar kuki kamu. Atau kuki kamu. Lu diam. Kuki kamu. Tadi RB sama Pak Putra lagi. Iya. Dikik aja dia. Dikik aja dia. Boleh saya tanggapin Jason. Sedikit Lanjut. Ya, yang bisa saya screen buka di surah Al-Imran. Halo? Ya. Halo. Ya, yang bisa saya screen buka di surah Al-Imran. Berapa? Dari ayat boleh dari 50 dulu. Dan
membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ya. Jadi tadi kan yang Pak Putra tadi kan mungkin yang di surah Yunus tadi itu kan ini kan ada berita-berita yang sebelumnya tuh Rasulullah tuh tidak tahu menahu tentang itu. Jadi maksud itu disuruh bertanya kepada orang yang membaca kitab, berarti orang yang punya pengetahuan ya tentang kitab ya, Injil atau Taurat kali itu. Ini kan ada cita-cita tuh mesti ini benar ada atau enggak gitu soal itu. Nah soal yang apa yang soal Hawariun ya, ini. Nanti di dalam saya lupa di mana tuh. Valen sebentar nanti kita cari waktu kita debat. Kamu diam dulu Valen. Lanjut Bang Erben. Ini aja. Oke, boleh ke 52. Bentar. 52. Mau jawab SCJ. Maka tak kala Isa mengetahui keingkaran mereka, berkatalah dia, siapakah yang menjadi penolong-penolongku untuk Allah? Para Hawariun menjawab, kamilah penolong-penolong Allah. Kami beriman kepada Allah. Dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Apa mau kau sampaikan dari sini? Tadi kan dibilang tuh Hawariun tuh seperti apa. Nah kalau saya tuh melihat dari teksnya langsung. Di situ Isa AS itu dia sudah merasakan keingkaran Hawariun. Nah saya beda sendiri ya. Kalau yang lain tuh maunya tuh Hawariun itu dia sebagai penolong atau apalah. Tapi kalau saya beda sendiri. Karena apa? Di ayat ke-54 itu diberitahukan siapa itu mereka itu. Mereka membuat tipu daya. Nah, jadi kata mereka apa? Di sini. Sebentar dulu. Saya mau biar orang jadi kafir sebentar itu membuat tipu daya. Bentar. Iya, dan Allah membalas tipu daya mereka. Sebentar. Kau baca dong. Hawariun gitu. Apakah orang kafir? Kau menjelaskan tapi bertentangan dengan teksmu, itu masalahnya. Enggak, ini. Kau lihat ini, ayat 53 Hawariun itu kan, sahabat-sahabat setia. Tapi di sini kau bilang orang-orang kafir itu. Apakah sahabat setia daripada Isa itu disebut kafir? Mana sahabat setia itu? Loh, ini lihat ini ayat 52, kau yang tunjukkan, makanya baca. Iya, itu kan sama kurung. Oh, berarti ya kan, Hawariun itu apa artinya? Makanya jangan potong dulu, makanya kan. Nah, mereka situ itu merujuk pada saya buka tafsir ya. Gak usah pakai tafsir, langsung dari ayat sini aja langsung udah jelas itu, nggak perlu. Wah, ya, jadi merasakan mereka situ tuh langsung merujuk pada Hawariun yang dirasakan ingkar oleh Isa AS. Kemudian dijelaskan lagi tuh Hawariun itu seperti apa. Di sini dia 54-nya mereka membuat tipu daya. Gitu kan. Terus ada lagi dilanjutkan lagi dia berikutnya gitu kan. Dia ini ayat ke-56. Ada penolong kafir. Bentar dulu, ini pastikan dulu. Jadi Hawariun ini siapa? Yang ingkar. Yang ingkar, tapi di sini dibuat sahabat setianya. Siapa yang sahabat setia itu? Ya sahabat setianya, sahabat setia Isa. Mana ada sahabat setia situ? Kau baca, pakai matamu. Mana di situ disebut sahabat Kau setia. Jangan tertawa menutupi tangisan dalam jiwamu. Alah, di situ mana sahabat setia itu kan dalam kurung. Dalam ayat itu nggak ada sahabat setia di situ. Ringkas Kemenak RI. Para Hawariun, sahabat-sahabat setianya menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah. Dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Kok jadi orang-orang muslim lagi? Itu kan itu orang-orang pernyataan dari mereka. Itu kan pernyataan dari mereka. Ini. Ya kan. Nah, kalau misalnya sebentar. Ini bisa yang setia itu bagaimana sih? Ini mau monolog atau apa ini? Bukan, kau jangan ngoceh kemana-mana. Ini tafsiran Kemenak ini ada ini.
Kamu lebih pintar dari tafsir Kemenak gimana sih? Apa kamu lebih pintar dari Quran? Kamu lebih pintar dari tafsiran Kemenak sih? Yang semua dari kita itu merujuk sumber hukum tertinggi itu adalah Quran. Kamu takia di sini tafsirannya Kemenak gimana sih? Terserah mau dibilang apa kayak gitu, tapi kalau saya ya berarti itu kamu kata kamu menafsir sendiri gitu, artinya begitu. Apa tuh arti takia itu apa tuh? Takia itu menafsir sendiri atau semau sendiri. Terus bukan sendiri sekarang. Sendiri. Terus? Oke, udah bentar. Saya baca ya ayat 54. Ayat 54. Ini tadi ini jelas. Bos, kalau nggak tahu apa-apa, nggak usah ngomong lah gitu. Biasanya ini tafsir ringkasan dari Kemenak. Taki aja nggak tahu artinya. Gimana sih bikin malu orang Kristen aja kamu ini? Nah, terus kamu ngapain itu? Kau itu menipu, berbohong. Siapa bilang menipu? Mana arti kata menipu? Aduh, kau itu lihat ini. Setelah ancaman yang ditunjukkan secara terang-terangan tidak membawa hasil, maka mereka melakukan gerakan di bawah tanah. Mereka yakni orang-orang yang mengingkari Nabi Isa dan ajarannya tidak tinggal diam. Kamu lihat ini mereka. Itu. Ya udah pakai aja nggak apa-apa. Kalau kamu tidak ini lihat pakai ini. Aja, gitu. Mereka tapi yakni orang-orang yang mengingkari Nabi Isa dan ajarannya tidak tinggal diam. Ini sudah mereka membuat budaya secara rahasia untuk menghalangi dakwah Isa. Jadi bukan Hawariyun. Kapan-kapan kita ini bikin jadwal itu ya, pakai timer gitu. Kalau gini susah gini, tiba-tiba gini. Nanti kau lari kemana-mana kau. Iya, kapan-kapan kita bikin itu debat gitu. Iya, membahas budaya gitu. Mereka itu sehingga mereka gagal total dalam melaksanakan budaya. Agaknya susah ini kalau ya kalau mau pertama gini mereka tidak menggunakan. Bang Putra nggak usah didin lah gitu. Kalau kamu nggak usah provokasi. Kamu takia gimana? Arti takia itu apa? Kebohongan. Bohong mana? Oke, kita buka data. Mana? Data, kamu asal ngomong aja gitu. Tadi kamu sendiri yang bilang takia itu baca data. Iya, bilang sama temanmu itu. Temanmu tadi bilang itu salah tafsir. Ya itu udah ini toh kenapa aku keliru? Kenapa memangnya? Terus kenapa kau keliru ini? Jangan marah-marah bos. Nah, aku setuju ini. Kenapa kau? Kan kau artinya apa? Kau berbohong tidak sesuai dengan tafsir Kemenak. Kau tertawa kesedihan kau deh. Jadi kalau begini, teman-teman begini, kalau tafsir itu salah. Udah teman-teman kalau tafsir itu salah, kalau tafsir itu salah pasti sudah didemo tafsirnya. Udah didemo, nggak didemo berarti tafsir itu benar. Yang bilang kamu nggak pakai tafsir. Saya mau tanya dulu sama si Pami, landasanmu untuk memahami Quran ini masih pakai tafsir Kemenak enggak? Tidak. Coba jawab dong. Tidak. Tidak. Oke. Kapan-kapan kalau mau pakai waktu ya. Pakai waktu ya. Oke, jadi kamu nggak pakai tafsir Kemenak ya? Temanya apa yuk? Maaf. Terus kamu pakai sebentar dulu. Kamu pakai tafsir yang mana? Kalau itu ada di Quran sudah jelas, ngapain pakai tafsir gitu? Oh begitu ya. Kalau dikatakan di Quran itu kan udah jelas itu mati, dibangkitkan, diangkat ke langit itu nggak usah ditafsir juga. Ya kalau katanya pakai mutamafika di situ sebenarnya itu bukan mati. Kau itu kena jebakan. Bagaimana ini mau ngomongnya? Aduh. Pakai waktu ya, pakai tafsir apa enggak? Kan aku bilang aja pakai tafsir apa enggak. Siapa yang ngomong sandal ganda siapa itu ya? Saya. Coba. Siapa namanya? Bisa dikatakan itu pakai waktu pakai waktu mati aku. Itu gimana itu? Perlu ditafsir juga. Cari waktu kapan gitu, pakai timer. Sekarang aja, nggak usah cari waktu sekarang aja. Berat. Cari waktu alasan. Ayo, siapa yang pakai timer ya? Ya, pakai timer ya. Sekarang aja. Ayo pakai timer. Temanya konsep Yahudi
konsep ketuhanan Yahudi merayakan Paskah. Bentar. Tadi ada urusan dengan saya si Kingpin. Tipu daya apa Kingpin? Coba kau jelaskan. Kau berurusan dengan saya. Tipu daya apa itu? Ya, misalnya ya itu kan bilang itu sesuatu yang nggak terjadi, kayak penyaliban, itu kan nggak terjadi itu. Ya, oke. Kalau Injilnya berarti ditipu daya juga Injilnya. Injilnya tipu daya gimana? Kan kau bilang para Hawariun menipu daya. Berarti tipu daya di situ. Di Quran itu. Saya jadi bingung, kau ngomong apa sih? Kau kan bilang para Hawariun sebagian ada yang menipu daya. Oh, yang menafsir begitu kan? Berarti Injil dirubah. Bukan menafsir, Pak. Itu yang tertulis di situ ada. Ya, itu kan tertulisnya gimana? Ya, tertulis di mana? Tadi Ali Imran tadi. Ali Imran tadi ada tertulis di situ. Yang melakukan orang kafir menipu daya, ya orang kafir. Iya, gitu. Kata si Kingpin katanya itu Hawariun sebagian katanya. Merasa begitu, dia bilang gitu kok. Kita dengar semua. Berarti yang menipu daya itu nipu daya apa? Injilnya yang dirubah atau apanya yang ditipu daya itu apa? Iya kan saya bilang penyaliban, tuh kan. Berarti bukan Injil. Sesuatu yang cerita tentang Isa alaihissalam atau Jesus Christ itu yang dirubah-rubah itu tentang tentang penyaliban itu. Kalau sebenarnya tentang penyaliban doang. Yang dirubah itu tentang penyaliban doang. Salah satu contohnya itu. Oke. Salah satu contohnya. Ya. Perasaan ini multitafsir ya. Ini ya. Kalau ditafsir kemenaknya dikatakan orang-orang kafir itu membuat tipu daya. Atau kita ini ya. Siapa? Pakai timer ya. Sebentar. Kita ini susah ini. Enggak. Sebentar jangan kejang-kejang. Enggak kan kejang. Itu yang tadi itu yang bilang apa? Kau bilang tadi gini. Kau bilang tadi bahwa itu salah tafsir. Dengarkan ya. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya. Kamu bilang orang kafir itu adalah Hawariun. Hawariun di sini oleh penerjemah dikatakan sahabat setia. Sahabat setia. Oke, sahabat setia. Sekarang menjadi pertanyaannya sama kamu. Kalau sahabat setia dikatakan Hawariun kemudian menipu dan disebut kafir juga, gak nyambung. Karena dikatakan juga di ayat lain, orang yang mengikut Isa itu diangkat lebih tinggi dari orang kafir. Itu di ayat berikutnya ada situ, masih di Ali Imran juga. Ya itu dia. Jadi problemmu di sini, kau gak konsisten. Dengan tafsir Kemenak aja kau udah gak konsisten. Kau bilang gak perlu ditafsir. Tapi kau tafsir. Kecuali yang dipakai di sana juga sama katanya Hawariun itu menjadi yang orang yang menang gitu. Tapi kan sekarang gini, tafsir Kemenak gitu. Kau tolak. Jadi ada gitu. Ganti-gantian lah ngomongnya. Aduh gimana sih ini nggak bisa Aduh. Ganti-gantian makanya pakai timer lah dengan enak. Enggak, soalnya kau nggak berbasis data. Tafsir mana nggak ada. Kalau di hadis bang, makanya pakai data. Sabar Kingpin, kalau di hadis. Timer aja kalau di hadis hanya dua golongan yang tidak masuk neraka. Sabar. Kingpin, kalau di hadis kamu yang sabar tadi. Saya kan cuma sendiri nih. Kingpin. Kalau di hadis dikatakan ada dua golongan yang tidak masuk neraka. Golongan pengikut Isa dan golongan yang menyerang India. Ada siapa gitu yang resen Sopiatul juga resen siapa gitu. Ini di sini kok nggak ada aturan nih dalam berdiskusi nggak ada aturannya ya kalau di bang lanjut udahlah. Sepertinya di sini nggak ada aturannya ini mulai framing silakan Pak Erben. Yang nggak buat aturan siapa? Silakan Pak Erben, buka. Pak Erben yang mana? Ya, otoriter. Silakan Pak Erben. Kenapa Ruslan? Kenapa? Sum otoriter. Sum otoriter kita dibikin satu-satu, nggak usah bilang otoriter. Satu silakan Bro Erben. Masalahnya di sini ini kayak gitu tadi Bang Yuda menjelaskan ditimpali lagi
itu kan saya rasa sebagai tuan rumah ya. Sebagai Oke, tuan rumah. nggak usah. Saya sudah coba mengatur, tapi semua ngomong. Tenang aja Pak Romeo. Iya. Oke, silakan. Kalau Pak bisa Erben, diatur silakan. lebih ini lagi biar. Oke. Terima kasih. Silakan Pak Erben. Pak. Belum ada ya Pak Erben. Bu Sefiatul mungkin ada pendapat lain, silakan. Erben yang di bawah dibuka kok apa? Erben Udah dibuka semua. Udah, aku mau ngobrol sama Ruslan. Kau mau tanya apa Ruslan? Ping sudah kabur ya? Udah. Mau bicara apa sih Ruslan ini? Silakan Ruslan. Woi Ruslan. Nggak ada lagi Islam, udah lari semua. Si Romo ini apa? Si Romo ini Islam apa? Si Romo siapa Romo? Udah pergi juga dia. Romo buka mic-nya. Jadi Kimpin itu datang hanya memprovokasi aja. Dia tidak mau menjawab, tapi dia hanya memprovokasi aja si Kimpin. Bisa saya tanya. Oke, bertanyalah. Tentang Bapak boleh nggak? Iya bagus, lebih bagus tentang Alkitab. Tentang Injil Pak ya. Ya begini Pak. Di dalam Injil kanonik itu kan ada menulis kisah siapa yang datang ke kuburan Yesus. Nah di dalam Injil Markus itu yang datang ke kuburan Yesus itu ada 3 orang Pak. Tunggu dulu Pak ya, baca ya. Saya simpan Pak, tunggu dulu. Di mana tertulis di mana? Di dalam Matius 28 ayat 1 yang datang ke kuburan itu adalah Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus. Itu Matius Pak. Sedangkan Markus menulis selain Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus ada juga ikut Salome. Itu dari Petrus Pak. Terus aku tanya apa? Tunggu Pak, saya beritakan perbedaan. Lukas menulis beda lagi Pak. Selain Matius 28 ayat berapa? 24 ayat 10 Pak. Selain Maria Magdalena, juga Maria ibu Yakobus, Salome dan Yohanes Pak. Iya. Sedangkan Yohanes 20 ayat 1 yang datang ke kuburan itu setelah hari Sabat itu hanya Maria Magdalena. Nah, iya. Pertanyaan, jika memang ini mereka adalah saksi yang melihat kejadian itu atau mendapatkan berita itu, apakah mereka itu mendapatkan ilham dari Roh Kudus yang berbeda, Pak? Sehingga mereka dalam bercerita yang berbeda. Tunggu dulu, Pak. Biar selesai saya bicara. Udah dapat. Tunggu, Pak, belum. Sudah dapat. Pertanyaannya tuh dia poin. Masih ada, Pak, masih ada. Masih rangkaian, Pak. Gak usah bertanya. Kenapa di dalam Markus, Lukas, dan Yohanes berbeda gitu ya? Itu kan pertanyaan kan udah cukup. Ini ekornya. Apa yang kau tanya? Ini pertama. Pertama perbedaan. Kau mau tanya apa? Perbedaan. Udah, aku jawab dulu perbedaan. Yang pertama, orang yang menuliskan berbeda. Ditulis di tempat yang berbeda, waktu yang berbeda, cara pandang yang berbeda. Belajar. Kau tenang dulu. Mic-mu bagusin. Oke, mic-mu dibagusin. Kau langsung bertanya aja. Gak usah kayak apa, kayak gimana-gimana. Tenang di boncengan. Silakan bertanya langsung aja. Gak usah narasinya kemana-mana. Kenapa mereka menulis berbeda persepsi atau sudut pandangnya? Sedangkan ini semua menceritakan Sudah. Oke, saya jawab ya. Sebentar. Jadi gini, cara kerja Roh Kudus itu tidak memberangus pengetahuan orang. Cara kerja Roh Kudus itu tidak memberangus kemampuan orang, hikmat orang, tidak. Jadi justru tulisan mereka ini berbeda, menyatakan bahwa ini kebenaran. Kalau tulisan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, titik komanya persis sama, kau akan bilang itu nyontek-menyontek itu kau bilang.
Di mana ada berita di dunia ini ketika menuliskan satu berita, kalimatnya persis sama, tidak ada. Justru ini menegaskan, mereka menulis orangnya berbeda, tempat menulisnya berbeda, waktunya berbeda, mereka mendapatkan informasi yang berbeda. Jadi ilham Roh Kudus itu, Roh Kudus memberikan inspirasi kepada mereka dengan cara yang berbeda. Sudah? Sebenarnya yang datang ke kuburan itu berapa orang, Pak? Apakah Yohanes yang benar? Semua itu benar, semua itu benar. Semua benar yang tertulis itu. Kalau semua benar, Pak, kenapa Yohanes cuma menulis satu orang, Pak? Ya dia fokus untuk menyoroti yang dia mau menulisannya itu. Dia fokus menulisannya itu, dia punya tujuan, dia hanya itu yang dia tulis. Dia bersama-sama sekarang dengan satu orang. Saya tanya sama kau. Sekarang saya tanya sama kau. Sekarang saya tanya balik sama kau. Kalau kitabmu itu kitab yang sempurna, mengapa yang tak sempurna dianggap di sini tidak diperbaiki oleh kitabmu? Kau jangan dulu. Kusin mic-mu itu, dari tadi kau nggak bagus itu. Maksudnya bagaimana, Pak? Pertanyaan Bapak. Kan kitabmu kitab yang sempurna, mengapa ini tidak diperbaiki? Harusnya diperbaiki. Al-Quran tidak bercerita tentang kisah-kisah kronologi. Ya sudah. Kalau begitu, berarti ini lebih bagus dipercaya daripada kitabmu. Bagusin dulu mic-mu dari tadi, nggak beres itu. Di dalam perintah Tuhan tidak ada larangan judi. Dalam Al-Quran ada larangan judi. Jadi itu jelas berbeda. Itu dilengkapi, Pak. Enggak usah firman Tuhan untuk larangan judi. Hukum negara sudah ada melarang judi. Berarti level kitabmu sesuai selevel dengan hukum negara gitu. Siapa bukan nggak bisa mengatur Tuhan. Loh, kamu itu heran. Jangan kau bilang kalau ada larangan judi. Kau aneh-aneh aja kau. Karena tidak ada larangan judi, Pak, ini dalam kitab, Pak. Bentar dulu. Ini sudah selesai belum? Orang Kristen jangan kemana-mana. Banyak berbuat maksiat, perjudian merajalela, akhirnya melahirkan apa, Pak? Pelacuran, kemaksiatan. Kau lari kemana-mana? Ini sudah selesai ya? Ini dulu yang pertanyaan kamu, gimana sih lari ke judi-judi? Pelacuran tuh tempatmu tuh, kawin muta'ah di puncak tuh pelacuran. Kamu kelirkan ini pertanyaan kamu. Dengar dulu saya ulangi ya. Kalau pertanyaan kamu diskusi tidak itu orang itu. Lari-lari ke sana kemari. Harus paham diskusi lah. Oh, lari-larinya ke kamu jangan kemana-mana. Ketika kamu bertanya bahwa Injil Lukas, Matius, Markus, Yohanes tentang masalah ini di kuburan itu berbeda-beda. Kalau terus kita bertanya, ketika kamu mengatakan Quran meluruskan, kenapa tidak diluruskan bahwa ini berbeda-beda? Kamu luruskan ini, ada nggak di dalam kitabmu meluruskan persoalan ini? Jika saya salah polisi, ya misalkan, ada kamu luruskan ini loh. Kalau kamu polisi, dengarin, saya luruskan. Bentar. Kalau kamu seorang polisi yang benar, kalau ada orang memberikan kesaksian, titik komanya sama, kamu katakan itu rekayasa. Itu udah pasti. Kecuali kalau kamu polisi yang bodoh. Yang berbeda, bukan artinya rekayasa, Pak. Nah, lalu ada yang bisa ya udah, ini kesaksian berbeda kan? Mungkin salah ini kan kesaksian berbeda, berarti bukan rekayasa, kenyataan. Udahlah, kamu itu kalau memang ini rekayasa, di mana yang meluruskan kitab ini? Ayat ini mana yang meluruskan? Kesaksian seperti enggak, ayat ini mana yang meluruskan? Waduh. Aku bertanya ke kamu, persoalan ini di kitabmu mana yang meluruskan? Lihat, itu Pak pasti diomongin begitu Pak. Aku bertanya ke kamu di dalam kitabmu soal ini, soal ayat ini, soal ayat ini. Udah. Cari orang yang cerdas deh. Nggak nyambung ngomong sama dia ini. Di dalam ayat ini ketika kamu mengatakan Ruslan, Anda ini korban daripada Gus Mbetik. Jadi Pak Ruslan, Anda ini korban daripada Gus Mbetik, ya. Anda korban daripada Gus Mbetik. Itu wacana yang sama. Bagusin dulu. Sebenarnya itu sangat keliru itu.
Bagusin Pak ya, Pak Ruslan. Dengar baik ya, dengar baik. Pasti Anda akan mempersoalkan siapa yang lebih dahulu menyaksikan kebangkitan Yesus kan? Ya, Pak Ruslan. Pasti Anda akan bertanya siapa yang menyaksikan kebangkitan Yesus. Anda tahu sendiri bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus yang menampakkan diri kepada para muridnya. Sehingga kesaksian mereka itu otentik. Yesus yang mendatangi mereka. Ya, seperti itu. Gus Betik pernah membahas hal ini. Saya mengkanter dia dengan memberikan logika bahwa Yesus yang menampakkan diri. Ketika Anda mencari seseorang, Anda tidak ketemu dia, ya. Lalu pada akhirnya orang itu menyatakan diri kepada Anda adalah saksi tentang orang itu. Jadi Kristen itu soal kesaksian. Selain saksi mata misalnya kita melihat sesuatu, tetapi bukti itu sendiri datang kepada kita. Itu arti kesaksian di dalam Kristen. Sehingga Anda tidak bisa lagi mempersoalkan siapa yang lebih dahulu. Nah, begini Pak. Itu. 4 orang perempuan, 1 orang menurut Yohanes, 2 orang menurut Lukas, 3 orang menurut Matius, 4 orang menurut oleh Markus. Ini membeli rempah-rempah Pak. Ya. Dan ini orang sudah mati, mau diminyaki. Mau dirempah-rempah itu dikafani Pak sama saya. Kan sudah. Ngapa? Dibawa minyak. Iya. Apa dia masih hidup? Tidak ada Pak dalam tradisi Yahudi itu orang sudah meninggal diminyaki Pak. Pakai logika Bapak. Jadi begini. Ini kan begini. Ini kan soal kebangkitan ya. Halo, aduh, mikmu itu coba dibenahi dulu. Nah, jadi kan begini, itu yang nanti mau ditanya. Nah, yang akan ditanyakan itu kan siapa yang lebih dahulu. Kan begitu. Persoalan intinya di sini kan soal kesaksian. Nah. 3 orang ini lagi sembunyi. Jadi dia cuma melihat Maria Magdalena, begitu maksudku. Oh tidak demikian. Itu seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Erben, ya. Itu kan perspektif yang berbeda. Maksud Bapak begitu? Atau mungkin gimana itu karena kurang jelas ini. Dari sudut utara dia melihat cuma 1 orang dari luar. Begini Pak, kan Bapak mengatakan itu bukan masalah. Bukan. Nah, maka begini Pak, apa Roh Kudus yang dilihat dari utara? Cuma Yohanes, cuma Magdalena yang datang. Nah, disampaikan ke Yohanes, Maria Magdalena yang datang, dia pagi-pagi buta. Tulis gitu Pak, maksud Bapak. Pak Ruslan, kalau Anda memahami benar, begini Pak, kalau Anda memahami apa yang dijelaskan oleh Pak Erben, saya pikir Anda sudah tidak mengajukan pertanyaan seperti itu. Kenapa? Ilham atau wahyu dari Allah, pengilhaman Roh Kudus, ya, kepada penulis Alkitab, itu tidak mencabut kebebasan mereka sebagai manusia, ya. Jadi kan logika sederhana. Misalnya seorang wartawan, ada 3 orang wartawan, 4 orang wartawan, akan memberikan laporan yang berbeda. Tetapi begini, kalau begitu itu bukan soal esensi. Awal 20 orang, bisa kan Pak begitu? Ya lain di Detikcom dengan tulisan di Kompas tentu tidak sama menerasikan. Berita Piwiwan dengan berita Metro, tapi esensi kebangkitan itu tidak beda. Begitu. Jadi begitu Bang. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa itu salah, lalu di mana di dalam kitab Anda mengoreksi itu, meluruskan? Coba tunjukkan di dalam kitab Anda yang mengatakan bisa meluruskan kitab sebelumnya. Di dalam ayat itu mana yang meluruskan soal ayat itu? Silakan Anda tunjukkan di dalam Alkitab Anda bahwa ayat itu meluruskan mana, apa yang diluruskan dalam ayat itu. Al-Quran. Apa yang diluruskan dalam ayat itu? Ketika Anda mengoreksi, saya bertanya ayat itu
di mana ayat yang diluruskan. Persoalan itu loh. Yang itu diluruskan mana? Nah, ketika Anda mengatakan itu salah, Anda kan mengatakan bahwa itu salah, itu keliru, kenapa berbeda? Kalau begitu yang diluruskan yang mana? Kau tunjukkan soal ayat itu, mana yang diluruskan? Al-Quran itu kan sudah meluruskan Isa itu tidak disalib. Nah, terus kau persoalan itu kau yang mempersoalkan sendiri, bukan Quran yang meluruskan. Al-Quran itu tidak meluruskan kisah-kisah seperti ini, Pak. Tadi esensial ya, sekali. Terus tadi kan kau yang mengatakan berbeda. Kalau begitu kau luruskan yang mana? Kita mau luruskan yang mana? Di sini Bapak harus menunjukkan bahwa kita. Jadi ini Ruslan. Ruslan ini aneh. Kau aneh. Kau bilang Quran mengatakan Isa tidak disalib. Itu menegaskan bahwa Quran itu bukan wahyu dari Allah. Kenapa? Karena sejarawan, ada 7 sejarawan mengakui kematian Yesus. Jadi dari apa yang kau sampaikan itu tegas banget bahwa Isa bukan Yesus. Itu aja. Jadi begini Pak Erwin, sebenarnya orang-orang seperti Ruslan ini ada banyak. Artinya begini, mereka paham bahwa Injil itu gedebuk dari langit. Makanya harus sama itu. Ketika tidak sama, mereka itu mengatakan sudah dirubah. Karena mereka yakin kan ini gedebuk dari langit. Nah, sedangkan contohnya ya, kalau saya ke rumah Bro Erben jam 1, saya lihat Bro Erben baca koran. Datanglah 2 jam kemudian, datanglah Bro Ajax. Nah, ternyata Bro Erben sudah lagi minum kopi. Nah, dari kedua pernyataan ini, siapa yang salah, siapa yang benar? Tapi kami menulis dengan kejujuran. Saya menulis Bro Erben baca koran, 2 jam kemudian datang Bro Ajax, melihat Bro Erben datang lagi minum kopi. Ditulislah, mana yang jujur, mana yang salah. Ini yang nggak dipahami oleh Muslim juga kebanyakan, karena berpaham bahwa gedebuk dari langit. Itu masalahnya. Lanjut Bang Erben. Kan tadi dikatakan. Ini dari tadi mic-mu nggak bagus, nggak enak dengarnya. Iya, mic-mu nggak bagus, nggak enak dengarnya. Ini di atas kendaraan nih Pak, lagi duduk di pinggir sungai. Kamu mau berdiskusi, kamu berdiskusi. Kau dari dulu kau di pinggir sungai, yang kau tinggal di pinggir sungai kau. Ya, saya memang tinggal di pinggir sungai Pak, saya orang miskin kok. Makanya kau diam dulu, jangan jalan kendaraan, mau berdiskusi. Begini Pak. Ini kalau begitu Bapak maksudkan, saya kan Lukas itu mengatakan Maria lebih dulu datang. Masuk kemudian Maria ibu Yakobus, baru menyusul lagi Yohanes, begitu. Kan sudah dijelaskan, kamu ngerti nggak dijelaskan sama Bro Erben tadi? Kalau kamu nggak ngerti, berarti kamu tidak cerdas dalam menangkap apa yang dijelaskan oleh Bro Erben. Bapak bilang tadi ada kitab gedebuk dari langit. Nah, kalau begitu bertanya, memangnya Yesus itu turun dari surga lewat apa Pak? Langsung dari surga? Nah, kan tidak juga. Loh, kau lari kemana-mana. Yesus jelas. Kau ngerti nggak? Yang kita bahas ini kitab, bukan Yesus. Pikiranmu kayaknya ada gangguan jiwa kau. Loh, Bapak kan yang membahas gedebuk dari langit. Maka saya tanya, Yesus datang. Memang nggak? Iya, sekarang yang dibahas itu nggak ada kitab di dalam ajaran Kristen. Gedebuk dari langit nggak ada. Seperti kau pikirkan. Ya memang tidak ada kitab gedebuk dari langit Pak. Ya sudah, bagus. Berarti kau Islam yang sudah mengalami kemajuan. Kalau Bapak katakan kitab itu sudah. Iya, kau sudah maju sedikit. Kenapa Yesus itu makan suci? Maka sembuh ya dulu. Iya, sudah ada kemajuan kau hari ini. Apa Yeskiel 3 lagi? Ada kitab gedebuk dari langit. Karena Tuhan ini loh, kitab ini saling pada turun ke langit, ya dari langit. Tidak ada. Manusia itu nggak ada. Tuhan sudah tahu bahwa manusia. Betul. Memang manusia yang menulis. Memang iya. Jadi kitab itu bukan, kitab Quran bukan dibuat manusia. Kalau Bapak berbicara kitab Quran nggak dibuat manusia. Makanya Yeskiel itu, kitab apa? Yeskiel 3 ayat 3. Tuhan menyuruh makan kitab. Kitab apa itu Pak? Kita aneh-aneh aja kau. Oh ya bahas aja Pak. Tidak menulis kitab itu namanya penglihatan, vision. Penglihatan apa Bu? Dimakan kitabnya, bilang iya, penglihatan roh.
Perlu lahir dari Roh Kudus aja enggak lu. Bu, baca Yehezkiel 3 ayat 3. Tuhan berfirman, wahai Yehezkiel, makanlah kitab ini. Nah, itu suruh makan, Bu, bukan penglihatan. Lalu Yehezkiel makan, dia terasa manis rasanya di mulutnya. Nah, juga Yohanes disuruh makan kitab. Kitab dibuka, Tuhan menulis kitab kehidupan. Lalu mengeluarkan orang-orang yang sudah di dalam, lalu dihapus lagi orang namanya. Itu artinya orang sudah ditulis dalam kitab kehidupan akan masuk surga, yang belum lagi dikasih keluarkan. Berarti tidak masih komitmen, belum konsisten. Kan begitu tertulis dalam kitab Wahyu, Bu. Dalam kitab kehidupan Tuhan menulis loh. Saya akan menulis di keluar juga. Tuhan akan menulis kitab dengan. Nah, kalau namamu Uclim, kamu kan penyembah Tuhan negeri Mekah, pemilik batu hitam Hajar Aswad. Kamu nggak tertulis dalam kitab kehidupan. Kamu itu penyembah Tuhan negeri Mekah yang bisanya bahasa Arab. Ya. Ibu, waktu berat. Tantang, Allahmu bisa bahasa Indonesia nggak? Gue tanya. Waktu langit terbuka. Allahmu bisa bahasa Indonesia nggak? Gue tanya. Halo. Suaraku kedengeran nggak? Kedengaran tapi agak putus-putus, Bu. Bisa lanjut aja, Bu. Kedengaran. Ruslan, kamu nggak usah ngomong, Lan. Ruslan, sakit kuping kalau kamu yang ngomong. Ruslan, kamu masukin ke air dulu, celupin, tapi jemur dulu biar bersih suaranya. Silakan Bu Sofi, jelas tadi Bu Sofi. Silakan. Kitab-kitab kehidupan itu adalah kitab yang namanya ditulis oleh Tuhan. Nah, dia sudah left ya. Ya sudahlah teman-teman, udah capek nih kali lebih dari 6 jam, tutup aja. Oke. Terima kasih. Kayaknya udah nggak ada lagi mereka ya. Masalahnya mereka ya, tidak kesimpulan mau saja. Kesimpulan aja. Okay. Ya, kita tahu sih, kita paham bahwa mereka memang harus mempertahankan iman mereka dengan kitab yang amburadul ini. Aduh, ini siapa lagi? Tetapi ini siapa sih nih? David. Jadi dari kesimpulan yang kita ambil bahwa kisah Musa yang di dalam Alkitab dengan Quran itu berbeda. Ya, dan ini jelas menunjukkan bahwa salah satunya asli, salah satunya pasti palsu. Ya, sekarang bedanya gimana, Bu? Banyak loh. Kamu tuh 6 jam, kamu lihat dong video dari tadi 6 jam, masa 6 jam gue suruh ulang lagi. Lu lihat ini video 6 jam. Ibu ikut diskusi, tapi salah nyimpulkannya. Ini siapa sih nih? Putra, Ibu, yang tadi diskusi tadi. Sudah, kamu diam. Ya, kamu bikin Zoom sendiri. Ini Zoom saya. Ini channel-channel Al-Hayat saya. Loh, kamu sudah penutup. Iya, tapi kesimpulannya jangan salah. Kesimpulannya Quran kitab palsu. Ngerti kamu? Ya, itu adalah kitab palsu yang mana dibuat abad ke-7 yang tidak sesuai dengan sejarah pertama. Yang kedua, selain dia tidak sesuai dengan sejarah, amburadul, acak, kadut. Ya. Ibu ngomong gitu apa? Acak, kadut, amburadul. Loh. Itu kan hanya logika yang salah saja. Kamu itu dosen, saya tanya. Kalau misalnya kamu dosen ya, kalau mahasiswamu membuat skripsi, yang pertama bab 6, yang kedua bab ke-10, yang ketiga bab 12, yang kelima bab 1. Kamu lulusin apa kamu buang ke sampah itu skripsi? Kalau skripsi saya buang. Ya sudah, apalagi Allahmu. Skripsi aja lu buang. Diam, kamu diam. Tujuannya Surah acak, kadut, amburadul. Kisahnya tidak sesuai dengan. Tolong dong, ini di mute dong. Kamu buat Zoom sendiri. Ya, makanya itu. Aku hostku kenapa dihilangkan? Hi everybody, this is my temaku. Kenapa hostku dihilangkan? Aku tanya. Halo, yang buat tema gue, yang buka Zoom gue.
Yang ngundang pembicara gue, kenapa hostnya gue dihilangkan? Sabar Bu Sofi. Bentar. Mungkin ada apa? Kesimpulannya harus hati-hati. Ini di mute dulu semuanya karena ini mau kesimpulan terakhir, itu urusan sini bukan urusan lu gitu. Diam lu gitu. Jadi mau tutup ini gitu. Kita akan tutup. Yang anehnya ini tema-tema gue yang bikin. Yang ngundang pembicara gue juga. Hostnya di remove gue. You are strange, my friend. Oh enggak, lanjut aja Bu. Ada itu kan sistem Bu, salah sistem. Lanjut aja Bu. Kesimpulannya adalah kalian harus pilih. Mau percaya pada kitab Taurat tulisan Musa asli, apa tulisan abal-abal abad ke-7, saya tanya. Yang salah sejarah. Ya, itu pilihan di tangan kalian. Sebab pilihan ini bukan main-main, ini neraka dan surga. Nama kalian tidak akan tercatat di dalam kitab kehidupan ketika kalian memilih suatu kitab yang palsu. Ya, kalian memilih Injil yang palsu, Injil yang diberikan kepada Isa ketika Isa masih nenen. Itu bukan Injil, teman-teman. Ya, itu kesimpulannya, dan kita tadi sudah membuktikan kisahnya sudah nggak urut, acak-acakan di dalam Quran, tersebar di beberapa surah di mana-mana. Ya, kitab yang asli yang ditulis oleh Musa sendiri di dalam kitab Taurat. Anda harus baca kitab Taurat. Saya mengatakan, kalau Anda kehilangan kitab Taurat Musa, Anda tidak percaya apa ditulis Musa, maka Anda juga tidak akan percaya apa yang Yesus katakan. As simple as that. Ya, karena kitab kami mempunyai satu benang merah dari Kejadian sampai Wahyu. Itulah sebabnya Alkitab Kristen tidak bisa dipisahkan dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau Anda beli Alkitab Kristen, itu pasti isinya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nggak mungkin separuh. Ya, kalau separuh Anda beli lagi yang utuh. Ya, itu kesimpulannya. Quran salah sejarah, mengatakan ketemu orang Samaria. Orang Samaria membuat lembu emas, nggak ada. Orang Samaria itu nggak ada. Orang Samaria itu campuran. Campuran antara orang Assyria dengan orang Yahudi yang dibawa ke dalam pembuangan. Ke Asyur. Ya, jadi jelas itu kesimpulan yang bisa kita ambil. Bahwa ternyata kisahnya tuh mirip, tau gak sih? Kalau tas LV asli sama tas LV KW, itu kan palsu, itu pasti mirip. Ya, tapi yang satu asli, original buatan pabriknya, yang satu nggak tahu buatan mana, abal-abal. Ya, nah tadi sudah betul bahwa ketika kita bicara mengenai firman Tuhan hanya kepada bangsa Yahudi, firman Tuhan itu dipercayakan nggak kepada bangsa Arab. Ya, firman Tuhan tidak dipercayakan kepada orang Arab, apalagi yang buta huruf, yang tidak tahu kitab-kitab sebelumnya. Ya, karena Mazmur 147 ayat 19 sampai 20 dengan jelas mengatakan bahwa firman Tuhan hanya diberikan kepada keturunan Yakub. Saya rasa itu sudah cukup. Kalau mau ada ganti topik, nanti silakan ganti topik, teman-teman. Yang lain silakan kalau mau menutup, memberikan kesimpulan. Oke, terima kasih Bu Sofiatul. Mungkin Bro Erben ada tambahan, silakan Bro Erben. Oke, kalau sudah nggak ada, kita tutup aja. Silakan ditutup, Bang Billy. Terima kasih. Oke, terima kasih ya buat teman-teman dan partisipan yang ada di WAFM, Bu Sofiatul, Bro Erben, Pak Lidara, dan teman-teman yang lain. Kami mengucapkan terima kasih. Oke, kita lanjut ke acara bebas. Pak Erben kalau mau sama Kingpin dikasih waktu aja tuh Pak Erben. Katanya tadi mau sama Kingpin, kasih topik aja Pak Erben. Sorry Bu, saya lagi buka mute. Silakan lagi Bu, silakan Bu Sofiatul. Pak Erben tadi kan, Pak Erben mana nih? Oh, Pak Erbennya udah nggak ada. Oh, Pak Erben masih ada tuh. Pak Erben kalau mau lanjutin, kalau mau buka topik baru silakan. Kalau enggak, kita ke toko sebelah. Oke, sudah dibuka semua. Silakan ngomong aja. Kalau ada yang mau bicara, silakan. Sudah dibuka semua. Ini acara bebas. Tadi saya mau mengomentari masalah sejarah ya, masalah silsilah. Sorry. Kalau
kaum Ujrim itu dia mengatakan bahwa ya Qurannya itu mengkoreksi Injil dalam hal masalah itu bisa dimengerti. Tapi kalau mereka mengoreksi masalah silsilah seperti misalnya silsilah Maryam sebagai saudara perempuan Harun, itu kan silsilah. Maka silsilah dikoreksi, itu kan tidak mungkin. Tidak, maksudnya tidak masuk akal gitu. Apakah silsilah bisa dikoreksi? Nah, itu pertanyaan saya. Seharusnya tadi dipertanyakan kepada kaum muslim. Tadi saya mau ngomong tapi di mute, jadi saya nggak bisa bertanya untuk pada kaum muslim bahwa silsilah, apakah silsilah itu bisa dikoreksi dan perlu untuk dikoreksi. Nah, itu aja cukup. Kalau tanya muslim, Pak, satu pertanyaan bisa 1000 jawaban, Pak. Nggak usah takut, dia mah bisa semua, Pak. Apa juga bisa, Pak. Tadi kan itu Bapaknya ngomong. Yang baru mengkoreksi yang lama, lebih percaya yang baru. Pasti kasih Nabi, bingung dia langsung menolak. Orang-orang tadi Pak Lidara udah kasih contoh Gajah Mada dibilang gajah mungkur, dia percaya kok. Kan goblok, kayak gitu dosen. Heran gue. Udah di standar. Mahasiswanya lulusan mana lagi? Gue kalau begitu dia dosen, gue rasa anak buah ya kali yang diajarin. Parah ya, sampai begitu aja nggak bisa nangkep dia orang. Ya karena mereka harus mempertahankan bahwa ini firman-Nya Allah, nggak ada kesalahan, nggak ada kekeliruan. Orang kata dahaha misalnya udah jelas dihamparkan seperti karpet. Semua tafsir mengatakan didatarkan, datar. Mereka bisa bilang bulat telur. Aduh, ampun. Nggak buang gelar dosen nih harusnya kalau gitu mah. Daripada malu-maluin pakai nama dosen. Si Adiani Adil aja percaya wanita keluar sperma. Lu mau ngomong apa? Dokter, katanya dokter itu yang ternyata dia cukup terkenal waktu kasus vaksin ya. Katanya dia nggak mau divaksin atau apa, nggak tahu lah. Apa salahnya wanita punya sperma? Gue bilang, lu sekolah dokter berapa tahun? Gue bilang. Sekarang sekalian tanya, apa salah juga kalau wanita punya zakar gitu aja sekalian. Aneh-aneh. Sama ini Bu, mengenai apa itu namanya turunnya Al-Quran, itu kan sangat aneh kalau Allah tuh tidak tahu kalau Muhammad buta sehingga ia mengutus malaikat untuk untuk dibaca oleh orang buta. Nah itu berarti kan ada 3 kesimpulan tuh. 1, Allah tidak tahu Muhammad itu buta huruf. Yang kedua adalah itu pasti bukan malaikat yang bawa, ya kan? Dan yang ketiga itu alibi Muhammad aja untuk supaya dia tidak dituduh dia yang membuat Alkitab Al-Quran. Jadi iya, tapi dari debatnya Husain sama Solihin aja kita sudah mendapatkan informasi bahwa aduh Pak, ini bahwa Muhammad itu memang menerima kitab-kitab berbahasa Ibrani dan Syria. Siapa nih parah banget stikernya? Headsetnya tuh Pak. Cabut aja Pak. Cabut aja headsetnya. Halo, udah jauh? Headset Pak. Oh iya, ya saya cabut ini. Nah, kan enak jadinya bersih. Oh iya. Nah, jadi ya istilahnya ada 3 kesimpulan. Nah itu jadi Muslim tinggal pilih aja mau yang mana, mau apakah Allahnya tidak tahu. Tadi kalau kita merujuk ke kata Isa, seharusnya Allah tahu. Itu kan sudah apa yang Bapak tanyakan tadi itu sudah dipertanyakan si Isa. Emang perlu pertanyaan juga sama Allah. Kan waktu dituduh bahwa Isa mengatakan seperti itu, apa kata si Isa? Coba dibuka ayatnya itu lagi. Ayat yang mana ya Pak ya? Yang tadi itu, Isa, apakah kau dan ibumu itu? Sampai Isa mengatakan, kalau saya mengatakan begitu, pasti kan Allah tahu. Nah. Oh iya, betul. Secara tidak langsung, Isa mematok Allah.
Ya kenapa kamu nggak tahu gitu kan? Masih nanya lagi. Iya, itu aja. Iya, betul juga sih. Sebenarnya Isa sudah mengsekak mati sama Allah, tapi Allahnya itu nggak paham-paham juga. Itu masalahnya. Terus percakapan itu juga mereka bingung kapan terjadinya. Kapan Allah menanya Isa, engkau menjadikan kamu dan ibumu dua Tuhan selain Allah. Itu juga bingung. Dan di dalam semua tafsir dikatakan ini terjadi di hari kiamat. Karena ternyata percakapan itu kan nggak pernah terjadi. Kalau di ngomongin di hari kiamat dia nanyanya, berarti kan Allahnya nggak tahu apa-apa kalau begitu kan? Iya, karena kapan coba Allah menanyai Isa, apakah engkau menjadikan kamu dan ibumu dua Tuhan selain Allah? Ini apaan tuh skenario drama Korea? Pertanyaan yang belum ditanya, cuma udah bisa dikasih tahu di dalam Quran. Nah, anehnya lagi, itu nggak mungkin terjadi pada waktu Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Karena murid-murid mengakui dia sebagai Tuhan, ketuhanan dan kealahannya itu setelah Roh Kudus turun. Setelah Roh Kudus mencerahkan mereka membaca kitab Tanakh, perjanjian lama, berpuluh-puluh tahun kemudian, mereka menuliskannya di dalam surat-surat. Rasul Paulus misalnya, mengakui dia sebagai Allah, sebagai Tuhan. Itu nanti, pewahyuan yang nanti. Pada waktu Yesus bersama murid-muridnya tuh, mereka nggak ngeh. Yesus itu Tuhan, Allah, firman yang nusul jadi manusia, mereka nggak ngeh. Mereka taunya itu, dia itu Mesias, anak Allah. Itu pengakuan paling top. Gak ada menjadikan Maria sebagai Tuhan dan Yesus kapan? Kalau kita tanyain ini eventnya kapan? Karena ahli tafsir pun mengatakan, oh ini nanti terjadi hari akhirat. Baca deh tafsir-tafsir. Ya makanya, Bu, kalau dia bilang ini tentang akhir zaman, gimana pertanyaan akhir zaman udah diceritanya dulu sekarang. Gimana caranya? Iya. Kan itu ya aneh. Ini percayaan buat akhir zaman kenapa udah ada di kitab suci? Di kitab suci kan menceritakan apa yang sudah terjadi. Dan akan terjadi. Aduh, kacau. Akan terjadi lucu kan, ya? Nubuatan bukan. Iya, kalau dibedah tadi sebenarnya cuma nggak kepikiran sampai sebenarnya gue lagi sibuk bikin si Lumi ini, avatar Lumi. Jadi